Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria Karisma Aji, NPM 205 10 100 94. Saya mahasiswa Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur, dan video ini merupakan salah satu tugas awal untuk kuliah, yakni arsitektur kontekstual yang merupakan salah satu mata pilihan di prodi arsitektur. Dalam video ini membahas mengenai konteks yang ada pada salah satu bagian tempat tinggal, yakni ruang tamu. Dalam kasus ini, saya akan mengambil contoh ruang tamu pada hunian yang berfungsi sebagai kos-kosan. Akses menuju ruang tamu ini akan melewati tempat parkir di lantai dasar dan naik melalui tangga ke lantai 2, yang merupakan area yang difungsikan sebagai kos-kosan. Ruang tamu sebenarnya merupakan area komunal yang dapat digunakan bersama untuk berbagai kegiatan. Ruangan ini berukuran panjang sekitar 7 meter dan lebar 2,5 meter. Ruangan ini cukup sederhana dengan perabotan yang minim, hanya terdapat tikar, TV, rak kecil, cermin, meja, dan kursi untuk meletakkan berbagai macam benda seperti alat makan dan masak, hingga kompor yang dapat digunakan bersama. Selain perabotan bersama, juga terdapat beberapa box dan barang lain milik penghuni kos yang disimpan di ruangan ini dengan tujuan menghemat space untuk di kamar masing-masing. Kembali ke konsep ruang tamu yang juga area komunal yang dapat digunakan bersama, sehingga aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya sebatas menerima tamu, namun juga kegiatan lainnya seperti memasak, bahkan beribadah sholat berjamaah juga terkadang dilakukan di ruangan ini. Karena itu, di bagian ruang tengah sengaja dibuat lega dengan perabotan di tiap sisi ruangan. Terdapat sebuah karpet yang terletak di tengah ruangan yang nampak seperti zoning yang menunjukkan area tersebut merupakan tempat untuk menerima tamu, duduk, berkumpul, hingga bermain karambol bersama. Tidak ada pembatas ruang antara ruang tamu dengan area yang digunakan untuk memasak. Namun terdapat pembatas yang memisahkan antara ruang komunal dengan toilet dan kamar mandi, sehingga view dari ruang tamu tidak langsung tertuju ke area servis tersebut. Pencahayaan dan sirkulasi udara di ruangan ini dapat dikatakan cukup baik, terlebih pada pagi sampai sore hari karena mendapat pencahayaan alami yang cukup dari bukaan dan jendela di sisi selatan maupun di sisi utara ruangan. Juga terdapat sebuah kipas angin dan lampu yang biasanya baru digunakan saat malam hari. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisa kontekstual pada ruang tamu di kos-kosan ini, bahkan melalui ruang sederhana dan perabotan yang minim juga sudah dapat memenuhi konteks sebagai ruang tamu. Hal tersebut dapat disimpulkan karena mengacu pada fungsi dan kegunaan ruang tersebut di keseharian penggunanya. Sekian video singkat saya mengenai analisa kontekstual pada ruang tamu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata maupun kalimat yang kurang tepat. Saya akhiri video ini dan terima kasih.